Semua program infrastruktur yang dilakukan di DKI itu didedikasikan untuk memanusiakan manusia Jakarta. Nah, makanya Pak Anies menciptakan ruang-ruang publik, di mana ruang publik itu modern dan tidak ada pembatasan, sehingga semua orang di ruang publik itu bisa bertemu, bisa membaur, bisa saling memperhatikan, bisa saling mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekan semua dimanapun berada. Kembali pada pagi menjelang siang ini, kita kembali dalam segmen JSA, jangan salah arah. Melihat peristiwa fenomena yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Oke, seperti biasa sebelum memulai, saya akan menyapa dulu rekan saya, Bro Eko. Selamat pagi Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Mus. Dan kelihatannya selalu keren ini. Wah, ini saya kalah set ini nih, nggak boleh kalah ini. Iya dong. Jadi kalau lihat Pak Mus pakai kacamata hitam tuh ada sebuah moto yang saya ingat. Apa tuh? Jalannya sih gaya, tapi nabrak. Gitu. Waduh, gang pijit dong itu ya. Oke. Siap memulai ya JSA pagi ini ya Bro Eko ya. Ya. Oke, selanjutnya saya menyapa narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Hidayat. Pagi Bang Matur, Assalamualaikum. Masih mute, Pak. Pagi, Bro Mustafa, Bro Eko. Sehat Bang? Ini seperti pemilik pesantren ini. Tapi anaknya. Tapi lebih ke ini, Bang. Lebih ke kayaknya mau ke Citayam ini. Ini Fashion Week Citayam ini gayanya udah pas ini. Iya, saya mau ikutin Pak Anies sama Pak Ridwan Kamil nih Bang. Iya, keren. Rambutnya acak-acakan itu keren. Iya. Tinggal dicat aja nanti warna apa yang bagus. Iya. Saya boleh saranin nggak warnanya yang bagus? Warna baju saya bagus nih. Biru. Oh, biru boleh. Iya. Siap Bang. Siap. Oke, kita mulai ya JSA kita pagi ini. Silakan Bro Eko untuk memandu jalannya JSA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali para pemirsa dengan kami di segmen Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat untuk mendapatkan notifikasi update-update berikutnya. Ya, untuk topik kali ini mungkin ini lagi viral ya, hingga udah beberapa hari sebetulnya, hingga saat ini masih viral juga, dan kayaknya ini akan menjadi tren ya, menyebar kayaknya nih ide seperti ini, yaitu tentang Citayam Fashion Week ya. Jadi ini sebuah hal yang menarik ini ya, inisiatif anak muda masa kini milenial untuk auto outfit dan berimbas kepada hebohnya orang-orang sehingga pada datang dari mulai pejabat sampai artis ya, artis sampai pejabat ya, ikut catwalk. Nah ini fenomenal nih ya. Dan ya memang sekali Indonesia ini harus ada penyegaran ya, tidak melulu kisruh lagi begitu kan. Ya mungkin ini sebuah prestasi ya, bahwa Anies mungkin mampu menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas yang kreatif. Ya ini sangat menarik ya, dan lucu juga ya, bahwa sebuah ide receh sebetulnya ya, tapi bisa memberikan pengaruh yang sedemikian besar begitu. Dan memang sih yang namanya jalan itu, trotoar itu, kalau di luar negeri itu memang tampak kalau ada
orang-orang fotografi ya, fotografer, street photographer itu kalau memoto trotoar dan orang berjalan itu memang kayak ini catwalk ya. Jadi fashionable gitu. Makanya banyak sekali foto street fotografi yang menampilkan orang menyeberang di zebra cross gitu. Nah, mungkin ini ditangkap sebagai sebuah pemandangan yang bagus ya bagi mereka untuk bisa memanfaatkan itu. Cuma memang pasti ada dampaknya ya. Di samping dampak positif tentu ada hal-hal yang harus dihindari. Ya, melihat fenomena ini gimana Bang Mantur nih? Ini lucu juga ini. Gimana Bang? Ya, terima kasih Bro Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat dulu dalam satu perdebatan dengan Mas Arya Sinulinga, itu bagaimana Citayam Fashion Week itu dicemooh gitu ya, disebutkan dicemooh begitu loh, kesannya kayak kampungan begitu ya. Ternyata setelah peristiwa itu, saya kira 2 minggu yang lalu, hari ini saya menyaksikan nggak ada tuh sekarang yang mencemooh Citayam Fashion Week. Semua orang merasa takjub, semua orang merasa ini adalah sebuah kreativitas anak negeri, ya khususnya teman-teman di Citayam, Cilebut, Depok gitu ya, yang kemudian sampai selebriti pun melakukan hal yang sama begitu ya. Tidak hanya itu, outfitnya, tidak hanya anak-anak muda itu, outfitnya pun ditiru oleh Pak Ridwan Kamil dengan topi ala koboynya ya. Sampai ada berita juga rahasia ya, artis biduan perempuan kita ya, itu sangat dipuji ya ketika dia menggunakan outfit ya, pakaian tidak biasa, dibilang mau ke Citayam Fashion Week ya gitu katanya. Jadi saya kira ini adalah satu fenomena yang muncul karena sebuah kerja Anies Baswedan. Ya, tanpa kerjanya Anies Baswedan, fenomena ini nggak akan muncul, bro. Kenapa? Karena Fashion Week, Citayam Fashion Week ini, atau orang menyebutnya SCBD Sudirman, Citayam, ya, Bojonggede, Depok, gitu ya. Itu semua terjadi karena adanya pertama biaya transportasi menuju ke lokasi yang cukup murah. Ya, orang dari Citayam, dari Depok searah KRL ya, Bogor, Depok, Citayam, Bojonggede, itu hanya modalnya kurang dari 10.000 ya, saya kira 4.000 itu. Kalau pakai tapping itu hanya 4.000 rupiah. Mereka itu sudah sampai di tempat di daerah Sudirman dan ada penghubung, ya ada terowongan yang menghubungkan antara MRT dan KRL, dan itu terowongannya begitu modern. Dan ditambah ketika tidak jauh dari tempat situ, di dekat stasiun Duku Atas, itu ada satu trotoar yang kemudian itu jadi senternya ya, catwalk, fashion show di atas trotoar. Ya, tanpa suasana infrastruktur seperti itu, saya kira ide kreativitas ini nggak akan muncul. Makanya saya ingin mengapresiasi bahwa pembangunan yang dilakukan ya, merapikan transportasi dan sebagainya, itu sudah mulai membuahkan hasil. Yang kedua, apa bedanya? Ya, zaman sebelum Pak Anies juga membangun infrastruktur ya kan. Tapi apa bedanya zaman Pak Anies ini? Saya kira perbedaannya cukup mencolok, di mana infrastruktur di sebelum zamannya Pak Anies itu tidak mempertimbangkan masalah siapa yang menggunakan infrastruktur itu. Apakah kelas menengah, apakah kelas bawah, atau kelompok-kelompok tertentu saja yang tidak membaur kelompok-kelompok yang lain. Dan saya kira kalau yang namanya tempat-tempat modern ya, saya kira diperuntukannya itu hanya untuk kelompok menengah atas saja. Itu zaman dulu, zaman sebelum Pak Anies. Sama-sama membangun infrastruktur, tetapi yang menggunakannya hanya kelompok tertentu dari masyarakat. Tetapi saya kira di zamannya Pak Anies, semua program infrastruktur yang dilakukan di DKI itu didedikasikan untuk memanusiakan manusia Jakarta. Karena Pak Anies memahami bahwa orang Jakarta ini hidupnya tidak manusiawi ya. Dia kadang-kadang tidak bertetangga, ya, tidak bertemu dengan kelas di bawahnya, hanya bergaul di kelas-kelasnya itu saja gitu.
Nah, makanya Pak Anies menciptakan ruang-ruang publik di mana ruang publik itu modern dan tidak ada pembatasan. Sehingga semua orang di ruang publik itu bisa bertemu, bisa membaur, bisa saling memperhatikan, bisa saling mengenal antar kelas yang ada di Jakarta. Bahkan tidak hanya orang Jakarta saja, ternyata dengan transportasi yang sudah dimudahkan seperti itu, ada hub mengintegrasikan berbagai moda transportasi dan ditambah juga keterbukaan Pak Anies dalam membiarkan ruang publik itu memang sengaja untuk digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan ternyata kan viral gitu. Dan saya kira viralnya Citayam Fashion Week atau SCBD ya di daerah Duku Atas ini ya kita tidak bisa mengabaikan prestasinya Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies ini sejak dari awal ketika zaman dulu jalan Sudirman Tamrin yang banyak dikelilingi gedung-gedung tinggi itu hanya dinikmati oleh mobil saja, kan zamannya Pak Anies ini dirubah, motor juga boleh. Bahkan sepeda juga ada jalurnya khusus. Itu menunjukkan bahwa Jakarta ini milik semua. Dan saya yang awalnya orang mencibir Citayam ini kampungan ya, masa infrastruktur dinikmati oleh orang-orang kampungan begitu. Malah menurut saya disitulah nilai keberhasilannya dan ini dimanfaatkan oleh inisiator ya. Saya kira ini dimulai dari tahun 2019. Inisiator L dan Adit ya. Siapa Bogem ya, juga termasuk ya. Ini menggunakan ya fasilitas ini sebagai konten kreator karena view-nya dapat ya kan. Dan kemudian ada ajang untuk mengaktualisasi diri melalui fashion show ala jalanan begitu ya. Nah, tetapi saya nanti di segmen kedua saya ingin memberikan catatan dan apa yang bisa dilakukan oleh Pak Anies Baswedan untuk meningkatkan kreativitas serupa ya seperti Citayam Fashion Week ini. Demikian mereka. Ya, saya kira ini kalau dimanfaatkan momennya dengan baik itu bisa ada multiplier effect ya terhadap terutama industri kreatif, ekonomi kreatif, fashion ya, dan bisa memutarkan roda ekonomi terutama dari sisi fashion dan fotografi, videografi dan sebagainya. Karena itu biasanya ekosistem yang satu padu nggak lepas ya. Nah, dan mungkin kalau itu istilahnya difasilitasi dengan istilahnya lebih terarah lagi, itu mungkin akan bisa punya dampak yang lebih baik begitu. Tapi mungkin dampak buruknya juga ini harus diperhatikan karena trotoar itu ya tentunya kalau bolak-balik di sana jadi tempat catwalk akan mengganggu lalu lintas juga begitu. Sehingga saya kira memang yang penting inspirasinya sudah didapatkan dan dibuatkan sebuah lingkungan yang bisa dengan lingkungan yang ada bisa dibuatkan sebuah environment yang bisa membuat acara itu bisa sering dilaksanakan tanpa harus mengganggu pengguna jalan begitu. Nah, ini menurut Bang Mandur gimana? Ya, saya setuju bahwa ini kalau didesain lebih baik ini akan memberikan multiplier effect ya. Tidak hanya buat anak-anak muda ya karena terpuaskan mendapatkan kepuasan karena punya konten bagus, tapi saya kira multiplier ini juga masalah ekonomi. Jadi begitu ada kerumunan kan itu biasanya ada pasar. Nah, di situ sebetulnya bisa dibuat pusat-pusat jajanan yang merakyat gitu ya. Itu ada nilai ekonominya jadi. Kemudian ada juga seperti dibuat satu biasanya rutin. Nah, terkait dengan itu saya kira saran yang saya bisa berikan buat Pak Anies Baswedan adalah itu kalau memang spot itu ya sudah memang proven menjadi senternya anak muda, itu ada baiknya trotoar jalanan itu ya tidak lagi digunakan oleh lalu lintas pengendara motor. Jadi sebaiknya itu di stop saja. Jadi orang tidak bisa ya terutama kendara motor ya mobil dan motor gitu ya
Itu tidak bisa melalui jalan itu. Jadi dibiarkan saja jalan itu ya, didesain kembali supaya orang ya, tapi desainnya jangan mengganggu di situ. Jadi nanti kehilangan momentum. Tapi didesain aja memang jalan itu ada khusus untuk teman-teman menyalurkan kreativitasnya. Dan juga di situ dibangun kayak pusat jajanan yang merakyat gitu. Karena kita tahu yang menggunakan fasilitas ini adalah anak-anak muda yang sebetulnya secara ekonomi mereka tidak kaya gitu ya. Saya juga tidak katakan tidak miskin, menengah lah mereka, anak-anak muda menengah ini. Dan kalau kita lihat outfitnya mereka kan, mereka bilang ini belinya di Tanah Abang ya, karena dari tempat mereka ke Tanah Abang cukup dekat. Kemudian juga ada yang minjam punya temannya. Ya, kemudian mereka cerita ongkos yang mereka bawa itu cuma 15.000 dari rumah. Ya, dan itu mereka bilang mencukupi untuk ke lokasi ya, tapi tidak makan tentunya. Nah, yang kayak gini menunjukkan kan bahwa memang ini kelas yang datang ke Citayam Fashion Week ini pada awalnya adalah mereka kelas menengah bawah. Tetapi begitu ini viral dan para artis-artis juga ingin mencoba siang malam loh ini ya. Tidak hanya hari Minggu, tapi setiap hari ada saja anak-anak muda yang datang ke sana untuk sekedar menikmati suasana di sana, foto-foto, dan kemudian mereka pulang lagi. Nah, ini perlu diatur supaya mereka tidak Fashion Week di zebra cross ya, di tempat penyeberangan. Kalau ada mobilnya kan jadi kurang seru ya, Bro Eko ya. Makanya ini perlu ditutup, dan kemudian saya kira perlu ditambahkan dengan berbagai pusat-pusat ekonomi, karena biasanya ada kerumunan, ada pusat ekonomi gitu. Nah, di samping itu juga harus ada satu kayak pusat tertentu di mana orang mengeluarkan kreativitas di situ bebas, tidak perlu bayar dan aman, sehingga orang kemudian bisa menikmati. Saya kira itu cita-cita yang menurut saya perlu diwujudkan ya. Jadi bagaimana Jakarta ini adalah betul-betul sesuai visinya Pak Anies, kita kota semua. Di Jakarta lah tempatnya semua orang hidup, seluruh suku bangsa, seluruh kelas masyarakat ya, kelas ekonomi, dan itu mereka bisa harmoni di situ, saling membantu ya kan, saling memperkuat ikatan sebagai warga negara Indonesia. Demikian, Bro. Ya, ada yang menarik ya. Yang menariknya adalah yang kelas bawah, bahkan ada yang sendal jepitnya pinjam. Tapi mereka tidak inferior gitu loh. Itu yang harus yang saya kira itu sesuatu yang positif ya. Artinya tidak merasa orang-orang yang tertindas gitu ya. Saya kira orang-orang juga akan respect ya. Artinya yang mungkin dulu akan bilang kampungan, tapi pasti seiring sejalan itu akan melihat itu sebuah keunikan gitu ya. Harusnya berbangga itu. Nah, kemudian kalau untuk ditutup, saya kira kalau menurut saya mungkin dijadikan istilahnya untuk Car Free Day ya khusus. Jadi jalan itu bermanfaat sebagaimana mestinya. Hanya saja kalau Car Free Day kan Sabtu dan Minggu itu bisa dipergunakan. Dan tentunya kalau menurut saya untuk Pak Anies ini sendiri, karena kelihatan antusias untuk aktivitas seperti itu ternyata banyak peminat, ya diatur dengan cara mengatur event begitu ya. Eventnya seperti apa ya, mungkin itu sih istilahnya bisa diarahkan begitu. Artinya secara event bisa diatur, kemudian bisa diapresiasi juga gitu kan, karena ini udah melibatkan industri kreatif gitu ya, yang akan ada manfaat ekonominya. Kemudian secara jadwal juga, karena kalau misalnya dilepas begitu saja tentunya akan istilahnya mungkin dari kualitas tidak akan semakin bagus gitu ya, dan dikhawatirkan jadi mengganggu begitu. Tapi kalau diatur waktunya, diatur istilahnya, kemudian jangan Bro, kreativitas jangan diatur-atur. Maksudnya ini yang ada diarahkan saja. Diarahkan begitu, betul, diarahkan. Jadi jalan itu tentunya kalau misalnya ditutup sama sekali nanti ada yang
protes juga tuh. Enggak, itu Artinya kan kalau kita ente lihat, Car Free Day, kalau ente Car lihat Free itu Day, hanya satu, misalkan. kalau ente lihat itu hanya satu simpangan aja, Bro Eko, enggak panjang. Oh gitu ya. Iya, jadi ini hanya Oh, salah iya. satu sisi saja. Nanti kita kapan-kapan mungkin ke lokasinya. Jadi ditutup Oh iya. membahayakan. Tadi kalau kata siapa Tiko tadi bilang, "Oh, tapi ngeri juga ya, takutnya pas kita jalan nanti ada mobil yang lewat." Nah, saya kira kalau ini sudah menjadi viral dan ternyata ini mengundang magnet, ya saya kira perlu nanti diubah ininya direkayasa lalu lintasnya. Jadi udahlah ini dijadikan tempat terbuka, ajang kreativitas anak-anak muda, dan 7 hari 24 jam biarkan buka. Ya kan, jangan diubatasi. Bahkan bila hujan juga bisa jadi outfit hujan tuh Bang yang keluar. Jas Nanti ada hujan gitu jas kan. hujan ya kan, atau Iya, baju bagaimana main hujan-hujanan ya main kan. hujan-hujanan. Iya, ruang. Iya, mungkin ya saya pikir apakah Bro Eko Bang Matur nih perlu coba juga nih. Citayam Fashion Week ini nanti. Hah? Insya Allah kita coba. Pakai outfit yang ini Bang, yang menarik. Tapi mungkin sekaligus ya dari saya kan gini, jadi fenomenanya gini. Ini kan yang datang ke sana ini dari Citayam, Bojong yang notabene ini daerah penyangga Jakarta ya. Ini bukan Jakarta gitu loh. Ini daerah Depok, Bojonggede, ini Bogor, Depok ada, jadi bukan Jakarta. Nah, saya lihat kan gini, orang Jakarta sendiri mungkin ya daerah situ kan mungkin daerah sibuk ya, daerah perkantoran lah. Kantoran biasanya nggak ada pemukiman. Nggak berpikir untuk memanfaatkan ruang yang ada gitu Bang ya. Nah, sementara orang-orang penyangga ini kan justru mencari ruang gitu loh. Mereka mencari ruang untuk mengeluarkan ekspresinya. Nah, ketika ruang itu ada, ketika mereka manfaatkan, itu bagus sebetulnya kan. Justru ya tadi misalnya di Citayam mungkin nggak ada gitu loh ruang seperti itu, atau di Bojonggede nggak ada. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong lah ke Jakarta. Kemudian pelan-pelan tadi fenomenanya tumbuh dari kecil ya, kemudian sampai jadi viral. Nah, kemudian ya tadi saya setuju, ya bahkan gini sih Bang, maksudnya bisa jadi juga kan ketika itu hiburan juga mungkin buat pengendara yang lewat ketika lampu merah misalnya. Apakah mungkin lampu merahnya di agak lama misalnya kayak gitu kan, sehingga ada ruang untuk tadi tetap berlangsung Fashion Week tanpa misalnya merubah arah dan lain sebagainya. Tapi saya setuju, setidaknya gini, pemerintah DKI ini menurut saya mengajak dialog ya mereka, atau dibuka ruang aspirasi mereka tuh apa sih gitu loh. Jadi ide-idenya apalagi nih, jadi membuka ruang gitu loh, membuka ruang untuk berdialog. Lalu ada nggak yang bisa disinergikan misalnya baik dengan program DKI atau program Parekraf gitu ya, Kementerian Parekraf, sehingga event ini bisa jadi dari event yang kecil mungkin bisa jadi event nasional bahkan internasional gitu. Tapi ruang mereka tetap dibuka seluas-luas. Gitu sih dari saya. Benar, saya setuju, dan saya jadi teringat ya. Ada perbedaan ya, misalkan dulu kita pernah dengar Pulau Reklamasi, di mana di situ ada jembatan. Kalau orang menuju ke pulau itu dilarang melalui jembatan itu, ada Satpol PP-nya jelas gitu ya, ada seolah-olah itu bukan bagian dari Jakarta lah begitu. Orang mau ke sana mau lihat kan suasana laut mungkin senang ya, itu tidak boleh gitu. Nah, ini beda dengan yang Fashion Week ini, yang Catwalk Fashion Week di daerah Duku Atas ini, enggak, semua orang boleh. Ya kan? Oh, nikmati saja gitu. Dan ini saya kira ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ya. Karena ekonomi ini lagi sulit, tapi kan manusia tetap manusia. Manusia butuh hiburan, butuh refreshing. Tetapi bagaimana refreshing sesuai dengan budget? Dan saya kira mendatangi daerah Citayam Fashion Week ini refreshing yang luar biasa, murah, ya kan, bisa foto-foto. Dan saya kira itu yang pasar memang ingin itu. Orang datang ke sana kan dengan biaya yang nggak terlalu mahal, ya murah sekali lah dengan KRL misalkan ya kan. Dan itu memang kendaraan utamanya orang-orang di pinggiran Jakarta untuk ke Jakarta, KRL. Dia mengandalkan KRL. Dan ya mungkin ya di sekitar situ kan bisa jadi nanti akan muncul pemain saksofon misalnya kan, atau
biola yang berada Ya. di sekitar situ, atau misalnya pantomim gitu Bang ya. Bahkan nanti muncul juga produk-produk UMKM misalnya yang semakin membuat semarak gitu ya. Jadi nanti jadi seperti Malioboro ya. bisa betul. Jadi Seperti ruangnya ya, betul. Dan gini, sebenarnya di Jakarta ini ada tempat-tempat bagus juga ya, seperti Monas ya. Cuman kan orang udah sering lah Monas itu. Orang tuh butuh suatu hal yang kebaruan gitu. Dan yang kebaruan itulah ya saat ini ada terowongan yang menuju MRT. Memang orang Jakarta sendiri senang lewat terowongan itu karena memang canggih. Ya, ke MRT, suasananya adem, AC-nya bagus gitu. Jadi ini memadukan antara kecanggihan infrastruktur ya dengan hub orang berjalan, dan orang-orang itu ternyata ya dari Citayam itu ibarat orang-orang yang memang bisa ke Jakarta ya menikmati suasana Jakarta. Tapi memang idenya sih sangat revolusioner sih. Nah, bicara ide, fashion week gitu ya, jalannya itu menarik gitu. Tentunya kita pengen tahu siapa sih yang mencetus pertama kali ya. Memang ini adalah tempat ruang terbuka ya, ruang ketiga yang bisa mempersatukan warga Jakarta dan sekitarnya gitu. Dan tadi pesannya adalah bagaimana pengguna ya, ini kan gratis, ini harus menjaga ketertiban dan kebersihan. Dan saya kira memang ada yang disayangkan ketika anak-anak muda itu harus tertidur di mana trotoar ya sekitar jalan karena mereka ketinggalan kereta. Nah, mungkin itu ada juga informasi yang perlu disiapkan, jadwal kereta online gitu ya di sekitar daerah situ, biar anak-anak ini nggak ketinggalan, mungkin asik-asik foto ya, asik-asik main skateboard, tiba-tiba oh iya lewat gitu, dan mereka uangnya pas-pasan bro. Kalau uangnya lebih mereka bisa tinggal di hotel. Naik go-kart. Tapi karena dia uangnya pas-pasan ya apa daya lah, dia tidur di situ. Dan anak muda sih tidur di mana aja nggak ada masalah. Nah ini menurut saya perlu dibenahi tetap ya. Dan kalau kemudian anak-anak ini menggunakan outfit yang cukup nyentrik, ya saya kira ini adalah bagian dari kreativitas ya, jangan kita halangi. Tetapi memang ke depan kita perlu apa istilahnya menunjukkan outfit yang menunjukkan kebanggaan keindonesiaan ya. Ada yang mau japri saya ini, bro, mungkin salah satu teman atau yang menyaksikan YouTube kita ini, dia katakan bahwa outfit yang dipakai itu adalah outfit yang barat ya, kemudian suasananya jadi suasana kapitalisme, jadi suasana konsumerisme. Ya saya kira di tahap awal ini mungkin kita biarkan lah ya, dalam arti ya ini kan satu kreativitas, why not? Nah, meski kemudian nanti perlu ada satu gerakan ya, mungkin dilakukan oleh anak muda juga untuk istilahnya membanggakan outfit tradisionalnya Indonesia misalkan, tapi dengan gaya yang modern, misalkan batik ya, untuk bukan sekadar baju kemeja, tapi juga kita kan belum melihat motif batik untuk olahraga. Kan nggak kebayang kan Mustafa pakai batik tapi nanti buat main tenis ya kan, buat main golf bahkan. Nah kayak gitu-gitu perlu tuh nanti. Tapi ini akan, saya percaya pada akhirnya akan ketemu nanti keseimbangannya. Jadi yang dikhawatirkan banyak orang ini kapitalisme, ini budaya konsumerisme. Saat ini memang kita butuh budaya konsumerisme. Kenapa? Karena kita ingin menggerakkan ekonomi. Ya, kita butuh masyarakat untuk spending, untuk belanja, dan belanjanya produk dalam negeri. Karena itulah logika pemulihan. Nah itu yang harus kita latih terus. Dan saya kira sih nggak apa-apa ya, daripada orang belanja ya, yang jelek dari konsumerisme itu adalah ketika belanjanya menggunakan uang utang. Ya kayak negara nih mau bangun infrastruktur pakai utang, itu jelek. Tapi kalau dia belanja pakai sekuat kemampuannya dia, it's okay. Itu sehat karena nanti barang yang dibelanjakan akan menggerakkan sektor real. Gitu bro, saya kira. Dan ada yang mengatakan, ya ini fenomena yang bagus karena daripada tawuran, daripada narkoba gitu kan. Iya. Jadi apa? Jadi solusi gitu loh. Jadi kan anak muda ini memang punya kreativitas ya, punya ide, kreativitas. Kalau tidak ada ruang untuk disalurkan, maka bisa ya tidak menutup kemungkinan nanti disalurkannya ke hal-hal yang
negatif gitu ya. Seperti tadi Betul. ada tawuran, ada narkoba ya, justru itu merusak lah. Dulu Gitu, waktu zaman saya kecil, bro, kalau ada kumpul-kumpul antar kampung ya, antar daerah gitu, itu biasanya di warna ada berantem-berantemnya. Tapi di acara Fashion Week ini kan nggak ada gitu. Orang Jakarta, anak-anak Jakarta, anak-anak Sudirman juga welcome aja, nggak ada masalah. Nah, sementara anak-anak Citayam, Cilebut, Depok dan sekitarnya, Bojong ya mereka ingin sadar gitu, mereka ingin menggunakan tempat itu dan mereka nggak mau cari keonaran. Saya ingin menikmati, saya punya purpose masing-masing ya, dan purpose-nya itu adalah hal yang tidak merugikan orang lain, why not? Nah, saya kira inilah menunjukkan bahwa Jakarta ini sudah menunjukkan kemampuannya sebagai kota modern. Nah, ini saya masuk ke segmen yang ketiga. Saya kira karena ini Jakarta sudah begitu luar biasa ya, infrastrukturnya sudah didesain untuk semua orang, tidak kelompok kelas tertentu saja. Dan ini karena juga idenya orisinalnya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau sekarang Pak Anies Baswedan ingin menjadi calon presiden, saya kira ini akan menarik karena mungkin ya Pak Anies Baswedan tidak akan memindahkan ibu kota ke tempat lain. Dia akan tetap di Jakarta, dan saya kira memang dengan Jakarta semakin cantik ya, yang tadinya kan dibilang salah satu alasan kenapa presiden ingin memindahkan ibu kota karena daya dukung Jakarta kan semakin buruk. Nah, kalau sekarang kemudian dengan dikelola Pak Anies 5 tahun terakhir ini daya dukungnya semakin baik, dan saya kira dan Pak Anies juga merasa ya ini adalah bagian dari pengabdiannya, dan ini sudah dibangun juga pakai uang rakyat. Kenapa nggak kemudian tetap dimanfaatkan? Karena Jakarta sendiri punya nilai daya tarik. Nah, saya kira ini perlu mendapatkan satu perhatian dari seluruh warga bahwa Pak Anies ini punya satu tujuan tersirat bahwa dia ingin membuktikan bahwa yang harusnya dilakukan oleh pemimpin itu adalah bukan meninggalkan kota yang sudah rusak. Tapi seorang pemimpin itu seharusnya memperbaiki kota itu sehingga kota itu tidak rusak, malah semakin berkelas. Ya, daripada dia yang udah rusak nih kita tinggalin aja kayak gitu, itu namanya kan orang pengecut. Tapi orang pemberani itu ya karena rusak dia perbaiki. Nah, saya kira kalau kita kaitkan dengan Pak Anies sebagai kandidat calon presiden dengan idenya yang sudah memperbaiki Jakarta, saya kira kalau boleh memprediksi ini Pak Anies tidak akan mau memindahkan ibu kota negara IKN ini ke rencana yang sudah didesain oleh pemerintah sekarang gitu. Karena ya ini akan membebankan APBN dan juga terkesannya kok Jakarta malah ditinggalkan begitu. Demikian, Bro. Ya, saya kira ini adalah inspirasi yang bagus. Pemerintah harus bisa memanfaatkan ini sebagai momentum untuk bisa meningkatkan performa ya, artinya agar kreativitas seperti ini bisa menimbulkan multiplier efek ekonomi, manfaat ekonomi, sehingga tadi ya saya setuju tidak perlu dibatasi ini ke barat-baratan atau bagaimanapun, karena memang sekarang kan udah masyarakat global yang pertama istilahnya pasti tentunya masyarakat pun ikut trendy. Yang kedua, justru kesempatan bagaimana dimanfaatkan untuk bisa mempromosikan kekayaan negeri ya buatlah event untuk mempromosikan batik dan sebagainya. Ini kan inspirasinya sudah dapat, tinggal diarahkan tadi kan seperti itu. Kemudian ya saya setuju tadi bahwa tidak perlu ditinggalkan Jakarta ini, tapi harus bagaimana seorang pemimpin harus membuat Jakarta ini menjadi lovable gitu ya, sehingga orang-orang senang. Dan saya yakin akan sulit ya untuk mengimbangi Jakarta ya seandainya dipindah ibu kota ya, karena pastinya juga perjalanan akan membutuhkan waktu mungkin 100 tahun ke depan baru bisa seperti Jakarta begitu ya. Dan tentunya apalagi industri dan istilahnya pusat perekonomian yang kelas-kelas besar itu mungkin akan berpikir dua kali ya untuk ikut
berpindah begitu ya. Dan apalagi sekarang Jakarta semakin lovable ya, dan masyarakat semakin apa istilahnya suka dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada, dan seperti yang apa kita lihat bahwa hanya sekedar trotoar saja, dan penyeberangan itu jadikan sesuatu yang menurut mereka itu hiburan ya, untuk beraktualisasi diri begitu. Ya, saya kira ini topik ini cukup ya. Ya. Kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya, tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan simak terus segmen Jangan Salah Arah.